Kita belik informasi lainnya, pemirsa. Terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru meluap di pemukiman warga. Sedikitnya ada 5 desa di 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur yang terendam banjir. Hingga Sabtu pagi warga dibantu oleh relawan berusaha menyelamatkan harta benda ke tempat pengungsian. Dua orang ibu warga dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Lumajang ini langsung histeris saat melihat derasnya terjangan lahar dingin Gunung Semeru yang alirannya meluap ke rumah mereka. Derasnya aliran lahar dingin ini membuat sedikitnya 5 desa di 2 kecamatan di Pronojiwo dan Candipuro terendam banjir. Tak hanya itu, 4 jembatan penghubung desa di 2 kecamatan itu putus akibat tak kuat menahan terjangan lahar dingin. Saat ini, sejumlah warga dibantu relawan terus berupaya menyelamatkan harta benda mereka ke tempat pengungsian. Meskipun harus menerobos derasnya aliran lahar yang telah membuat jebol tanggul sungai Regoyo di Kecamatan Candipuro. Total ada berapa meter tanggul yang jebol? Sekitar kurang lebih 100 meter ini yang jebol ini. Ada kemungkinan terus bertambah nih? Kalau banjir susulan ada, mungkin bisa juga tambah sampai ke jembatan gantung itu. Harapan saya 1-2 hari ini sudah bisa ditangani kedaruratannya dan bisa memastikan bahwa masyarakat yang ada di Bondeli Selatan ini bisa aman dari arus aliran lahar Semeru yang tadi sudah masuk ke pemukiman. Bupati Lumajang juga menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan, menyusul terjadinya banjir lahar dingin Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau warga terdampak banjir lahar Gunung Semeru di pos pengungsian Balai Desa Jarit di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pemberian bantuan logistik untuk ratusan pengungsi di sejumlah pos pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Semeru terus dikebut. Sabtu sore, bantuan berupa sembako, selimut, dan uang tunai diberikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi saat meninjau pos pengungsian Balai Desa Jarit yang menampung 192 warga dari 56 kepala keluarga pengungsi. Muhadjir juga mengajak anak-anak yang berada di pengungsian untuk bermain guna mengurangi trauma akibat bencana banjir kemarin. Terkait penanganan dampak bencana banjir lahar dingin, Menko PMK mengatakan telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengembalikan aliran sungai yang sebelumnya ini melebar ke pemukiman warga. Selain itu juga akan dilakukan percepatan perbaikan tanggul jebol di Sungai Regoyo dan juga jembatan penghubung yang putus. Dan tadi saya sudah meminta kepada Kementerian PUPR, Kepala BNPB, dan tentu saja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah turun bersama-sama untuk akan mengerahkan alat-alat berat untuk segera memulihkan kembali sementara tanggul yang ambrol. Dan kemudian juga akan kita kirim lagi alat-alat berat, nanti ada 5 alat berat untuk mengalihkan aliran sungai kembali ke tengah. Kemudian untuk jembatan yang putus, yang menghubungkan antara Malang dan Lumajang, sudah saya minta akan dikerahkan dari jembatan Beli, dari seni tempur Zipur yang ada di Malang, yang ada di Kepanjen. Dan insya Allah sekarang sudah bergerak. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi pasca terjangan banjir lahar dingin Semeru di Lumajang, Jawa Timur? Pagi ini kita akan tanyakan kepada 2 rekan kita yang berada di lokasi, yakni ada Goldi Gumilang yang saat ini berada di salah satu pengungsian, sementara juga ada rekan Wawan Sugiarto yang saat ini berada di salah satu lokasi atau wilayah yang terdampak. Kita ke Wawan terlebih dahulu, pemirsa. Wawan, bagaimana kondisi saat ini lokasi yang terdampak luapan banjir di Lumajang, Jawa Timur?
Baik pada dan pemirsa TV One, cuaca di sekitar lokasi yang mengembarkan di Dusun Kebondeli Selatan saat ini masih mendung. Bahkan tadi malam sempat terjadi hujan lebat. Namun untuk aliran lahar terpantau sudah kembali surut, terus berangsur surut dan aliran yang menerjang pemukiman warga juga sudah berkurang menyusul telah dilakukannya upaya normalisasi sungai. Namun pagi ini upaya normalisasi sungai akan terus dikerjakan kembali hingga akan dilakukan penanganan darurat berikutnya, yakni pemasangan bronjong maupun jumbo bag. Sementara itu untuk para warga di sekitar saya mengabarkan saat ini sejak 2 hari kemarin memang setelah mengungsi ke sejumlah titik dan pada saat pagi seperti ini mereka mulai kembali ke rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka yang belum sempat diselamatkan untuk nantinya dibawa ke tempat lokasi aman. Dan di posisi saya mengabarkan saat ini berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi aliran lahar sungai di Sungai Regoyo. Dan ini kurang lebih 100 meter dari titik jebolnya tanggul di sisi utara Sungai Regoyo. Dan terlihat pula di sini rumah-rumah warga masih terlihat kosong karena mereka masih berada di tempat pengungsian baik di Huntara maupun di rumah kerabat dan beberapa di antaranya mengungsi di perbukitan di sisi selatan gunung. Kembali kepada Wawan, untuk dampak sendiri ini, apakah masih ada warga yang lokasi rumahnya ini terisolir akibat banjir? Baik, pada jadi terkait dampak lain dari banjir lahar di Gunung Semeru ini, memang di sisi barat, di posisi saya mengabarkan ini ada 2 RT, yakni Blok Kacangkoso dan Blok Cubung. Ini yang kurang lebih ada hampir 40 kepala keluarga ini tidak bisa beraktivitas kembali menyusul putusnya jembatan gantung. Sementara di daerah Jugosari ini ada sekitar 140 kepala keluarga ini juga terisolir akibat putusnya jembatan lintas di Kali Regoyo. Fada. Ya Wawan, ini informasinya ada sejumlah jembatan yang terputus. Total ada berapa jembatan yang terputus dan kemudian bagaimana ini akses warga di sana? Jadi untuk total jembatan yang putus memang ada 4. Kalau diurut dari sisi barat, di perbatasan Lumajang Malang, tepatnya di Desa Sidomulyo, itu putus. Dan hari ini memang sudah diupayakan akan dipasang jembatan Beli. Terus jembatan kedua yang putus yakni jembatan gantung di Kali Regoyo yang menghubungkan antar dusun. Dan yang ketiga jembatan limpas di Kali Regoyo juga penghubung antar dusun. Dan satu lagi jembatan di Jalan Kabupaten penghubung antar kecamatan di Desa Klopo Sawit juga putus. Namun hingga saat ini belum ada upaya untuk melakukan percepatan mengingat masih dalam tahapan kajian. Tapi untuk yang di Pronojiwo, perbatasan Lumajang Malang, hari ini informasi seperti yang disampaikan oleh Menko PMK akan dilakukan percepatan dengan membangun jembatan Beli yang melibatkan dari rekan-rekan TNI Tempur Kepanjen Malang. Pada. Ya, karena Anda sebutkan masih ada setidaknya ini 4 jembatan yang terputus. Kemudian bagaimana ini makanan atau bantuan untuk warga yang terisolir di sana? Seperti yang disampaikan Bupati Lumajang dalam masa tanggap darurat, untuk masyarakat yang terisolir, ini pemerintah, relawan, dan stakeholder yang ada, ini sistemnya jemput bola. Jadi mereka akan mengantarkan bantuan makanan maupun bantuan logistik lainnya ini dengan mendatangi atau mengantar langsung ke tempat-tempat warga yang mengungsi di perbukitan di seberang sungai. Fada.
Baik, kita harapkan tentunya bala bantuan ini segera tiba di lokasi dan juga warga yang terisolir ini bisa segera tersolusikan. Baiklah pemirsa, dari Wawan, rekan Wawan, kita akan beralih ke rekan Goldi yang saat ini berada di pengungsian warga yang terdampak banjir di Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Goldi, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Selamat pagi Fahada Indi dan juga pemirsa TV One. Kami akan update informasi dari pos pengungsian, tepatnya di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hari ini untuk kondisi para pengungsi ini terpantau sehat, dan data terbaru yang kami peroleh dari tim Tagana, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lumajang, total hingga pagi ini ada 213 jiwa dari 60 kakak yang masih mengungsi di lokasi kami mengabarkan. Semalam ini angkanya sempat membludak di 298 jiwa yang mengungsi di sini. Namun karena overload tempat akhirnya dialihkan ke Balai Desa Sumberrejo, dan Balai Desa Sumberrejo saat ini ada sekitar 25 keluarga. Terus kemudian ada juga para warga yang masih mengungsi di rumah saudara atau rumah penduduk yang berada di kawasan aman. Ini ada sekitar 34 jiwa. Dan memang warga yang masih memilih untuk mengungsi ataupun bertahan di pos pengungsian ini memang masih takut akan adanya banjir lahar dingin susulan menyusul pada Jumat kemarin. Ini banjir lahar dingin masuk ke pemukiman mereka hingga masuk ke rumah mereka. Kemudian terkait untuk konsumsi dan juga logistik. Ini lumayan tercukupi untuk konsumsi dan juga bahan-bahan pangan seperti beras, minyak, gula, selimut, dan lain-lain. Namun kami mengkonfirmasi dari tim Tagana ini ada kekurangan di konsumsi untuk balita seperti bubur dan juga susu anak. Ini masih dibutuhkan di lokasi kami mengabarkan. Kemudian untuk makanan, ini dari dapur umum, ini disiapkan. Di sini juga dipusatkan dapur umum dari Tagana, Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang. Ini setiap sesinya ada sekitar 700 sampai 800 masak makanan nasi berupa nasi bungkus, dan ini dilakukan untuk 3 sesi, pagi, siang, dan juga sore untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian untuk bantuan logistik kami mengkonfirmasi bahwa memang ini dikebut sedari hari kemarin. Dan hari ini juga terkonfirmasi ada beberapa komunitas yang akan datang untuk memberikan bantuan. Dan untuk agenda hari ini, selain dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang datang meninjau dan juga memberikan hiburan kepada anak-anak, hari ini nanti rencananya sekitar siang nanti pukul 11, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa beserta tim juga akan meninjau lokasi pengungsian dan juga mungkin meninjau lokasi tempat di mana tanggul jebol dan juga jembatan yang terputus akibat banjir lahar dingin. Dan untuk fasilitas seperti air bersih, kemudian juga posko kesehatan, ini juga sudah disiapkan di lokasi. Kami juga memantau ada beberapa warga yang mengalami keluhan, mungkin sakit demam dan sebagainya, mengingat memang cuaca akhir-akhir ini, sepekan terakhir di Kabupaten Lumajang ini cenderung mendung dan terdapat intensitas hujan dari sedang hingga ke tinggi. Fahda Indi. Baik Goldi, jadi sampai saat ini memang warga masih mengungsi dan juga masih dibutuhkan kebutuhan terutama ini untuk balita ya, seperti bubur untuk para balita. Baiklah, terima kasih rekan-rekan atas informasinya dari Lumajang, Jawa Timur. Dan pemirsa, bagi Anda yang akan beraktivitas hari ini, kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk wilayah DKI Jakarta dan sejumlah kota-kota besar di Indonesia berikut ini. Kita akan terlebih dahulu mengawali informasi perakiraan cuaca dari wilayah DKI Jakarta. Anda bisa melihat di layar pemirsa untuk perakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini mayoritas ini cerah berawan baik di Jakarta Pusat, Selatan, Barat maupun Timur. Dan juga untuk Jakarta Utara terpantau berawan. Itu untuk pagi hari. Sementara untuk siang harinya, hari ini DKI Jakarta terpantau akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dan pada malam hari terpantau diperkirakan wilayah DKI Jakarta akan berawan. Sementara kita beralih ke wilayah lainnya dari DKI Jakarta, kita akan bergeser yakni ke kota Bandung, di mana pagi hari ini untuk Bandung diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Sementara untuk pagi dan juga malam hari
akan berawan sehingga Anda yang ingin berjalan-jalan di kota Bandung pada pagi maupun malam hari bisa dilakukan dengan nyaman. Kita akan beralih ke daerah istimewa Yogyakarta pemirsa untuk perakiraan cuaca di Yogyakarta. Hari ini siang hari sama seperti Bandung akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk pagi dan juga malam hari diperkirakan akan berawan. Kita akan beralih ke Kota Pahlawan di Surabaya, pemirsa. Hujan juga akan turun terpantau dengan intensitas ringan di siang hari. Pagi hari akan berawan tebal dan paling cocok nih untuk jalan-jalan yakni di malam hari karena cuacanya cerah berawan. Sementara itu kita akan beralih lagi pemirsa yakni ke Denpasar, Bali. Ini untuk Anda yang akan beraktivitas di Denpasar patut berhati-hati karena pagi dan juga siang hari akan turun hujan dengan intensitas ringan. Namun yang ingin berjalan-jalan ke tempat wisata menjelang malam hari ini paling cocok ya untuk hari ini karena kondisinya berawan. Nah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perakiran cuaca untuk daerah Medan. Medan hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari, sementara untuk malam hari akan turun hujan dengan intensitas sedang, namun untuk pagi hari ini Medan akan cerah berawan. Dari Medan kita akan beralih ke Makassar. Anda dapat melihat pemirsa pagi hingga siang hari di Makassar akan cerah berawan, namun malam hari akan hanya berawan sehingga diprediksi ini untuk daerah Makassar hari ini tidak turun hujan. Nah, demikian pemirsa informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia.